Hello pendengar, welcome back di channel gue 13 Radio FM. Sekarang gue bakal ngebahas tentang absurdisme. Jadi biar tahu ya, absurdisme itu dulu sebuah gerakan filsafat dan sastra yang muncul pada abad ke-20 karena respon terhadap horornya Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Adapun yang pendirinya ya, maksudnya pendiri ini yang mempunyai gagasannya, salah satunya adalah Albert Camus. Dia seorang penulis, dia juga banyak nulis tentang buku-buku cerita atau novel ya, yang ngebahas tentang absurdisme ini sendiri. Kalau emang ada yang mau tahu lebih dalam tentang Albert Camus atau contoh-contoh karyanya, gue bakal jelasin, komen aja di bawah. Nah, absurdisme ini sendiri punya 3 buah nilai yang biasanya dikemukakan oleh mereka ya. Nilai yang pertama itu adalah menolak kebenaran yang sudah mapan. Maksudnya menolak kebenaran yang sudah mapan, contohnya misalnya kalau dulu menikah itu kan harus pakai pesta yang besar dan lain-lain ya, yang menghambur-hamburkan uang. Jadi itu gagasan itu ditolak. Lalu contohnya sekarang kan banyak juga yang nikah, bahkan bukan cuma orang miskin ya, orang kaya pun banyak menikah cuma di KUA atau hanya menikah di gereja. Itu contohnya menolak kebenaran yang sudah mapan. Adapun gagasan yang kedua yaitu menentang konvensi sosial. Menentang konvensi sosial ini contohnya misalnya, jadi misalnya lu kalau sudah berkeluarga, lu harus menetap, punya rumah, punya mobil, dan seterusnya. Nah, menolak konvensi sosial yang sudah mapan ini, ya tadi, contohnya sekarang ada yang hidup untuk keliling dunia atau keliling Indonesia lah ya. Contohnya yang udah banyak dia sekeluarga keliling Indonesia. Dia naik mobil, ada yang naik motor, bahkan ada yang naik bus ya. Ya tujuannya mereka intinya kan nyari kebebasan dan kebahagiaan gitu. Jadi ada sebuah konvensi sosial yang mereka tolak. Dan yang ketiga itu adalah mencari arti atau tujuan hidup yang berbeda dari yang dianggap umum. Contohnya kalau lu seorang sarjana, ya lu harus kerja. Lu harus kerja di sebuah perusahaan atau lu bikin usaha yang money oriented ya. Tapi mungkin ada yang menentang itu, ada yang mungkin jiwanya untuk mengajar tinggi dan dia ingin berbagi, hingga akhirnya dia mengabdikan hidupnya untuk tadi, misalnya dia ngajar di suku anak dalam atau ngajar di suku-suku pedalaman, yang mana di situ mungkin dia emang gak dapat uang, hidupnya mungkin gak sehebat yang kerja di perusahaan, tapi mungkin di dalam hatinya dia lebih tenang gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mengadopsi absurdisme ini di dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, jadi untuk untuk hidup dengan absurdisme di dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena ya tadi, keputusan yang lo ambil mungkin akan di luar nalar bagi beberapa orang. Jadi adapun di sini gue jelasin jadi 3 poin ya. Kalau lu mau nerapin absurdisme dalam hidup lu, yang pertama, jangan takut untuk mengambil resiko. Karena tadi orang absurdisme yang dicari adalah kebahagiaan dan kebebasannya. Kebebasan di sini nggak selalu yang kebebasan yang negatif ya, misalnya seks bebas atau apa, bukan itu. Tapi contohnya hidup yang bebas, hidup tidak terikat, dan tadi misalnya kebebasan berpikir. Itu juga hal yang sangat amat diinginkan orang yang mengadopsi absurdisme. Terus yang kedua, pertanyakan nilai dan konflik sosial yang sudah mapan. Nah, orang yang mengadopsi absurdisme dalam hidupnya, mereka selalu mempertanyakan, contohnya tadi kan, kalau gua nikah pesta habis uang sekian, apakah itu penting? Apakah itu sesuai sama kantong si yang mau nikah? Apakah itu sudah sesuai atau tidak, hingga akhirnya mengeluarkan solusi. Misalnya dia tetap pesta karena dia kebetulan uangnya banyak, atau mereka memilih untuk berhemat karena keuangan mereka lebih dikit. Jadi nilai-nilai dalam kehidupan sosial yang sudah ada
itu mereka pertanyakan apakah memang sesuai gitu. Dan yang ketiga, ketika lo udah berani ngambil resiko, lo udah bisa mengkritik, ya sekarang hasilnya apapun ya lo nikmatin hidup lo gitu loh. Lo nikmatin hidup lo. Mungkin setiap keputusan yang lo ambil pasti ada resikonya, karena itulah hidup kan. Lo milih A pasti lo nggak bisa milih B, lo harus bisa trade off. Tapi lo harus bisa nikmatin semuanya, karena itulah inti dari orang dengan gaya hidup absurdisme tadi. Lo harus bahagia, lo harus senang, lo harus bebas dalam berpikir. Oke, mungkin itu selayak pandang tentang absurdisme dari gua. Dan apabila ada komentar atau kritik tentang channel ini, silahkan komentar aja. Kalau ada yang mau update yang lain juga silahkan komentar aja. Gua welcome akan segala kritik. Dan sekian dari gua ya. Goodbye.